di sini tahun 2007. Mm-mm. Terus dapat turis visa kan tuh ya, dapat turis visa 3 bulan. Terus udah gitu kita, Lu ketemu cowok iya, di mana? ketemu Ketemu cowok. cowoknya? Lu ngomong loncat-loncat ketemu cowok di mana? Di WC, di Oh iya, Bali, di iya, Jawa, iya. di kolong jembatan, terus lu diboyong Udah, kemana? Kayak gitu ceritanya. Aduh, aku ketemu pelan-pelan. cowokku di ini apa? Sebuah aplikasi Ah, online. sebutin aja mana tuh ada pemirsa yang bisa Oh ya, mengikuti itu. aku punya aplikasi online untuk spesial untuk apa? Kalau laki-laki yang butuh jodoh, transseksual jodoh, kan Oh, ada untuk tuh. transseksual, bukan untuk Iya, cewek normal. Oke guys, iya, itu untuk transseksual, jangan ditiru ini, jangan ini ya. iya. Tapi ada buat cewek normalnya nggak itu? Di situ ada yang untuk bisexual, banyak di situnya. Ada cewek normal juga bisa kali ya. Ada cewek normal bisa semua. Nah, terus Nah, di situ ya kita keep in touch, terus udah lama-lama ya udah hmm, diajaknya aku ke sini. hmm. Ah, Udah deh sampai sekarang aku ke sini paling berapa udah lama berapa lama setelah ini berhubungan? Berapa lama setelah berhubungan kalian ketemu? Itu email-emailan ya? Apa? iya Bukan pakai surat email-emailan dong. terus aku email-emailan di saat itu aku tinggal di Bali Hmm. ngekos di Bali. Terus Mm-mm. aku setiap weekend aku harus ke internet cafe. Dari internet cafe aku harus online ya kan. Karena dia Oh, apa ngebantu ekonomi kehidupan, dia nanggung semua ya jadi aku harus harus on time, harus online. ekonomi lu Jadi long ditanggung. distance. Lu tuh kok main-main tanggung ekonomi gimana? Misal setelah lu kenalan, terus gimana cara bisa ekonomi lu tertanggung, bagaimana ceritanya gitu. Masa kenalan langsung besoknya dia ngirim uang, kan nggak gitu dong. Kagak, Nah, kagak. ceritain dari awal, pelan-pelan Cip. Nah, Waktu kita banyak, pelan-pelan, oke, waktu kita banyak. kalau bilang 1 menit ya udah. Oh iya, salah gue, salah. Nggak, waktu kita banyak. Terangin, biar bisa Oke, masuk. ketemu di aplikasi, kita keep in touch, sering kontak-kontakan, tukar-tukar nomor telepon, lah kita ngobrol deh tuh di telepon-teleponan, SMS-an, ya kan? Nah, terus, Terus, kamu bisa nggak ke internet cafe kita camp video call? Ya udah video hmm, call, ya kan, ke internet. hmm, hmm, Ngobrol lah gini-gini, cerita-cerita ya kan, ekonominya aku ngontrak, aku ngekos hmm, tiap bulan bayar sekian-sekian, ditanggung sama dia, sampai kita long distance relationship itu belum pernah ketemu. Wah, hmm, belum hmm, pernah ketemu. Jadinya hmm, ini cowok baik banget ya. Belum pernah ketemu hmm, tapi dia nge-support kehidupan aku, ditanggung semua kebutuhan. hmm, hmm. Hmm. Ya Umur mulai dari berapa? situ. Umur berapa? Ya sekitar umur 45-an lah, nggak bapak-bapak banget. Umur lu Nggak berapa saat itu? di saat itu aku umur masih sekarang umurku 42, 43. Itu waktu aku Umur lu dulu. masih ya Hmm, masih gadis ya kayaknya. hmm. Ya berapa Heeh. setan? Gadisnya kan ada umur, masa nggak ada umur? 21 atau 22-an. Oh, berarti lu legal ya, lu tuh bukan underage ya, bukan anak di bawah umur yang di Enggak, di enggak, abuse, bukan lu bukan enggak. orang yang di abuse oleh ya. Jadi pemirsa, lu tuh harus tahu ya, jangan sembarang bule aja. Lu kalau di bawah umur jangan main-main sama bule, itu udah abusive namanya. Jadi Hmm. Jenna ini perlu, minum wine loh, cocok lah kakak ini minum wine. Udah Jam mau jam berapa? 3. Oh jam Jam 3 3. nggak apa-apa. Gua pagi Hmm. di sini makanya minum wine nggak banget. Nah, Hmm. jadi Kak Jena ini di umur 20 ke atas diangkat derajatnya. Kok derajat? Diangkatlah Dia derajatku oleh ya. bule itu ya. Selama Oke, tiga, selama 2 tahun. jadi suka sama suka ya. Terus Ya, sama-sama kita diangkat. lu asli orang mana, Jena? Mama Betawi, Papa Batak, marga Siombing, Oh, lu Betong. Oh. Betong. Jadinya kayak gini Oh. nih, Gue nggak tahu. Batak-Batakan. Kenapa gue pikir lu tuh Cina ya? Enggak ya? Hmm, Mata gue memang kayak bapak gue. Oh, kenapa gue belum mikir lu Cina? Oke. Oh, lu Betong. Terus pernah Betok, pernah betok gede di Betawi. pernah gede di Batak? Belum pernah aku gedenya di Cikini. Oh ya, lu anak Jakarta dong. Anak Jakarta, Cikini, Betawi. Makku kan Betawi. Oh, malu Mm-mm. Betawi. Oke, oke, oke. Iya. Terus kita Nah, lihat kita lihat ini pemirsa sebentar. Ada yang bertanya kan, ini Jena memang mirip-mirip Jupe loh. Ini ada yang nggak banyak sering bilang nih, mirip Jupe. Jena ini memang mirip Jupe. Jena KW1. baik. Uh-uh. KW1. Ya, Jena lu kerja di mana sekarang sayang?
Aku kerja ada di dua company ya, kerja di toko supermarket kan, di toko supermarket Kiwi sama Aeropress. Terus satu untuk di rumah untuk kerja-kerja iseng-iseng, bantu-bantu teman-teman cewek untuk masang bulu mata, Mm-mm. Oh satu di gitu. rumah. Jadi tiga Mm-mm. kerjaan. Mm-mm. Hmm. Dan apa tadi gue mau bilang juga, duh lupa deh gue mau nanya. Em, nah terus lu masih sama cowok yang itu, yang ngebawa lu ke Norway? Cowok yang itu, nah setelah aku dapat kerjaan ya, kerjaan pertama aku di supermarket juga ya, itu namanya Mm-mm. Gunpris. Uh-uh. Terus setelah itu aku dapat kerjaan, nah dia bilang gini, Wak, now you can find your place. You got the job, you got the dream, you have to Mm-mm. live with your own self. Mm-mm. I'm shocked. Kenapa? Kenapa lu You shock? mean what you saying like that? You should be Mm-mm. proud because I got the job. I Mm-mm. think I think we are not match anymore and I lost my feeling and you want to kick me out from this country or what? No, I didn't kick you Kak, out from my country. Jadi aku di stay di situ. Jadi aku kalang tunggu, kabut. tunggu, terjemahin. Nggak semua full fans gue bisa bahasa Inggris. Oke. Mm-mm. Jadi aku dikatain gini, kamu udah dapat kerjaan, udah dapat impian kerjaan kamu di supermarket, sekarang kamu harus cari tempat tinggal buat kamu. Kita Mm-mm. harus separate. Setelah berapa lama dia ngomong gitu? Kisarannya itu kita menikah udah setelah 4 tahun nikah, dia langsung ngomong, kita harus separate. Nah, ngapain separate terus? Harusnya bangga dong. Harus Mm-mm. meringankan ekonomi lu juga. Gue udah ada kerjaan. Gue nggak mungkin Mm-mm. minta-minta uang ke lu mulu, ya kan? Mm-mm. Setiap gue butuh maskara, makeup, apa semua baju yang gue harus butuhin, gue butuh Mm-mm. penampilan harus cantik, gue Mm-mm. perempuan, nggak mungkin Mm-mm. gue harus nanya ke lu, ya Mm-mm. kan? Mm-mm. Mm-mm. Terus Nah terus? dia nggak bersyukur, Pak. Dia langsung maunya dia dikekeh, dia keras kepala. Nah aku langsung kan pagi-pagi kerja aku ngomong sama pelanggan-pelanggan supermarket yang itu kan ada yang cewek. Mm-mm. Say, bisa nggak lo bantuin gue? Apaan? Mm-mm. Cariin kontrakan dong. Ya udah, Mm-mm. ntar gue cariin kontrakan. Ama kenapa sama laki lu? Nggak tahu, Mm-mm. tiba-tiba laki gue maunya separate. Ya Mm-mm. udah, jangan sedih katanya. Gue bantuin. Dicariin. Pengacara? Dapat kamar aku, dapat apartemen. Oh. Mm-mm. Mm-mm. Aku disuruh tinggal, disuruh diusir. Oh diusir. Tapi kita harus bilang ke audiens juga, di luar negeri, say, main usir-usir itu di luar gitu maksud gue di barat ya. Kok kayak Hmm. ada iler sih? Ini bukan iler, ini lip gloss gue. Kok ada iler? Oke guys, jadi di luar negeri main usir-usir orang dari rumah itu nggak gampang ya guys, karena berusaha sama pemerintah. Pemerintah harus turun tangan kan kalau kita diusir, benar nggak itu Jenna? Iya, benar, turun tangan. Mm-mm. Tapi ya kita harus Dalam mengajukan kasus Ya, tapi permohonan surat-surat. dalam kasus si Jenna, teman lu kebetulan udah ngasih tahu lu kan, jadi nggak Iya, perlu yang minta tolong pemerintah. Jadi kalau iya. lu guys, kalau merit sama orang bule, jangan kan merit, kumpul kebo aja sama orang bule, itu si cowok nggak boleh ngusir kita seenaknya, nggak boleh. Nggak bisa, iya. Di sini ada apa? Ada hak untuk mengadu atau apa, tapi aku nggak mau mengadu. Ini kan masalahnya kan terlalu kecil gitu buat aku ya. Ya Iya. mungkin bisa aku. Nah. Mm, Terus mm, kebetulan aku dapat kerjaan, dapat kontrak kerja, mm, diterima. mm, Pertama aku tahu nggak, Wak? mm, Pertama aku ngelamar kerjaan, aku bawakan tuh semua dokumen-dokumen pengalaman mm, kerjaan aku di mana di Indonesia, apa mm. ini, ya Allah, dengan Say, bahasa Norwegia kan. Kat, tunggu, lu kerja apa dulu di Indo? Di Indo aku kerja salon, Johnny Andrea, Oh, salon. Anda kerja balon, salon. banci salon. Oh, banci salon. Oke, Johnny Andrean. Iya. Terus, terus. Nah, terus udah gitu, aku bawa sertifikat aku kan dari Johnny Andrean kan. Terus. Nah, kayaknya nggak mungkin dah aku untuk ngelamar kerjaan di salon sini. Kayaknya ini harus detail-detail banget. Ini nggak boleh sembarangan ini salonnya kan. Kalau salah produk, kalau rusak rambut bisa dituntut kan. Aku bilang udahlah, cari toko supermarket aja lah, kayak di Indomaret gitu kan. Lama kerjaan itu ya udah, alhamdulillah diterima. Aku pikir nggak terima loh, Cong, kalau di sini. Ternyata di sini apa hak asasi manusia ada di sini, apa diterima apa adanya gitu loh. Iya, terima apa adanya. Fisiknya lu seperti apa diterima di sini. Mereka menghormatin, hargain. Tunggu, gaji berapa waktu itu? Gaji sekarang. kalau di Indo ya, setelah bersih, ya setelah bersih, setelah bayar teks apa semua, ya paling ada 23 juta. Di Norway kan?
Iya, kalau Ya. dirupiahin. Jadi saya itu zaman dulu. Zaman sekarang Hmm. boleh kasih tahu gaji berapa Naik, zaman sekarang. Ya, sekarang naik. berapa? Kasih tahu aja. Sekarang Norway adalah 45 juta. 45 juta. Guys, lu catat lah. Ini yang kerja di supermarket gajinya 45 juta. Jena. Norwegia adalah salah satu negara terkaya di dunia dengan income per kapita tertinggi. Norwegia. Satu di antara 3 negara terkaya dengan income per kapita tertinggi di dunia. Oke? Norway, Qatar, dan Luxembourg. Itu 3 itu. Di juara itu untuk income per kapita. Dan Jena yang kerja di supermarket di Norway mendapatkan gaji 45 juta rupiah. Ya. Yang baru datang, gue mau bilang, Jena adalah seorang transgender asal Betawi dengan darah Batak, ya. Jena, silakan di follow Jena, guys, ya. Dan di akhir pembicaraan nanti gue mau ngomongin sedikit ini gue rasa gue mikirin loh udah 2 hari ini kenapa trans di Indonesia begini, begini. Iya, aku pernah lihat itu. Aku lihat itu. Kalau sesuatu kalau yang menyentuh ini gue gue bisa kepikiran gitu loh, tau gak lo? Jadi 2 hari ini gue kepikiran sesuatu. Tiba jadi kayak gimana gitu. Gue lihat TikTok ya apa terus gue mikir, duh, it's my people gitu loh. My people maksudnya gue salah satu trans di Indonesia yang berani bilang gue trans gitu loh. Maksud gue kayaknya harus membangunin teman-teman komunitas gue di Indonesia gitu bahwa hey, we have to be this. Gue mau ngomong itu gitu. Jadi makanya pagi ini guys, gue baru pakai piyama begini. Terus gue lihat dia online, gue langsung Jena, let's go online, gue bilang gitu. Jena aku mau itu. Nah, spontan aja nih gue pakai piyama belum bangun. Untung aja selesai makan itu ya, Pak. Kalau enggak udah ngoceh-ngoceh wartawan. Ember, dengan tangan kotor sambil diaduk. Iya. Jadi, terus, oke, kita lihat pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Coba kita lihat pertanyaan Jena. Lu silakan jawab pertanyaan apa yang ada mau lu jawab. Iya, kalau kalian ada pertanyaan dan sesuatu yang mau ditanya, nanti aku jawab. Jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Aku orangnya baik loh, rendah hati. Dan tidak sombong. Jadi, oke. Kalau masalah keluarga, ini ada transtar yang mengaku tuh. Nanti kita bahas itu sayangnya di akhir live aku bahas itu ntar. Go ahead, Jena. Ya, jadi pertama, terus aku tuh ada konflik juga, Wak. Ada konflik sama keluargaku juga. Konflik apa? Konfliknya gini, kalau aku kan waktu itu kan umur 17 tahun ya. Terus mama bilang begini, tuh sekarang udah ada KTP, terserah lu mau jadi apa. Oh, ya? Mama, terserah kamu mau jadi apa. Ya kebetulan aku ada kelainan atau gimana, aku beraniin diri ya kan ya. Makasih nak KTP-nya. Sekarang aku akan menunjukin ke mama siapa diriku sebenarnya. Akan saya mencari jati diriku sebenarnya. Kebong lah aku keluar dari rumah itu. Ini di mana nih? Ini di Jakarta? Di Cikini. Nah, aku kabur dari rumahku kan, dari Cikini. Aku kabur dengan KTP. Memang KTP itu harus kalau kemana-mana, ke bar, ke apa harus bawa KTP ya kan. Lu mau berapa? Cikini di mananya lu? Cikini di mananya? Dia ke stasiun Cikini, Gondang Dia. Cikini, terus Nusa Kembang itu. Gondang Dia yang dekat masjid. Posisi itu dulu kolong jembatan rel kereta. Nah itu dia stasiun Cikini situ, Pasar Kembang. Pasar Kembang, oke. Nah, terus lu kabur dari rumah. Sorry nih guys, potong-potong. Terus kabur. Aku kabur. Oke lah, Mak. Sekarang aku pergi. Aku nggak ngasih kabar ke nyokap. Aku pergi sekolah, tinggalin tas apa semua, kebong kemana? Ketemu orang di bus apa di Sarina Tamrin. Dari Sarina Tamrin ketemu ngobrol, kayaknya lucu nih orang nih, ketawa-ketawa bikin heboh gitu, lawak-lawak gitu kan. Lu umur berapa itu? Itu masih umur 17 pas dapat nomor KTP. Oh iya. Terus. Aku menemukan jati diriku kan. Gila, ketemu lah mereka. Nah, dari situ aku dapat jati diri gue seperti ini. Sekarang kayaknya aku harus asal lagi. Aku harus dalemin lagi lingkungan ini. Ya kan? Setelah aku mendalami lingkungan ini,
Iya, Oh. kalau lingkungan tuh bener-bener pedes loh, Wak. Pedes lingkungan itu, tapi kita harus kuat Lingkungan tuh mental. maksud lu real life ya, maksud lu Iya, lu jadi anak keluar dari rumah ya. Tunggu, lu diusir sama orang tua lu gue atau gak memang lu diusir. emang Gue gak oke. diusir, gue kaburin diri sendiri. Kenapa kalau tinggal di rumah kan lu nggak boleh keluar malam atau apa gitu, nggak boleh keluar rumah. Bukannya begitu, gue nyokap kayaknya oke deh, kayaknya gue anak pertama dan laki-laki ya kan, nggak mungkin gue perempuan dikasih tak. Mm-mm. Kalau gue anak perempuan pasti nyokap gue yang nyari kan, nih kemana nih, kemana nih, kemana gini. Nah, gue kan laki-laki, gue nggak dicariin. Gue cuma kabur dari rumah, gue tinggalin semua baju-baju gue cuma tinggal Tapi yang ada nyokap pada. lu udah tahu, nyokap lu udah tahu kalau lu ini eh Belum, Cong, belum, belum. oke. Itu kita nggak lost contact selama 4 tahun lost contact. 4 tahun no kontak sama orang tua. Enggak. Padahal nyokapku tinggal di Cikini loh. Di Cikini aku Mm-mm. lari tinggal di kota. Di Mm-mm. kota Mm-mm. Mangga 2 kan di situ kan tuh di kota tuh tempat-tempat yang Moonlight, Klimaks, ya tempat-tempat Mm-mm. Kilimat, kayak gitu. moonlight Iya. tuh ya. Nah, Mm-mm. bukan stadium, satu stadium Tanamor, JJ. Tanamor, JJ. Oh, tahun Hmm. segitu. Lu pindah Norway 2007 kata lu. Iya, 2007. Ya, masih ada dong Tanamor segala macam. Iya, masih ada. Hmm. 2000, iya 2005. Gue masuk Amrik 2005. Iya, benar. Hmm. Oke. Ya, ya. Nah, terus saya ya, apa yang merubah pikiran menjadi transgender? Transgender itu nggak merubah pikiran ya, itu dalam hati aja, benar nggak, Jena? Benar. Itu dalam, Kemauanku. uh, Sampai uh, aku uh, mau penunjukin jati diriku ke orang tuaku. Sampai aku pulang ke Indonesia dengan badan berteteh. Nyokap kan gini, enggak sebelumnya itu aku bilang nyokap pas gue ke Norway, Mama kayaknya aku harus operasi, mohon doa restunya. Ini di mana nih? Jakarta? Di Indo? Masih? Dia. Oh, oke. Ya, oke, oke. Oh, terus apa kata Jessa? Oh, kalau memang Operasi kalau apa? Operasi apa? Sunatan, kata Ibu. Operasi usus balon, buntu, gitu katanya. balonku. Oh, tetek lu. Terus. Nah, terus udah gitu udah dapat duit dari mana lu gini-gini mumpung ada orang sponsor aku dapat cowok nyokap kaget dong ya namanya juga orang awam ya kok Ya. kok aku dapet cowok gini-gini gue jelasin lah detail-detailnya aku seperti ini aku minta maaf sebelumnya aku sebagai anak nggak bisa mengasih cucu buat nyokap membagiain gini-gini cuma aku ada kelainan bukan kelainan atau gimana memang aku spesial banget nah aku tuh Ya, spesial. spesial. We don't say that kelainan anymore ya. Di tahun Nggak ada 2002 kita spesial nggak bilang I itu have something kelainan. spesial We ya are special gitu ya. Oke. ya Terus. I have something special on my body, mom. My feeling, perasaan gue tuh nggak bisa ke cewek, tapi aku suka hangout sama cewek. Temen-temen aku selalu cewek semua. Temen cewek. Terus pergi sekolah. Nggak banci juga kan teman-teman lu? Enggak. Jadi guys, cut. Jadi guys, yang bilang trans itu bisa menularkan nih buat lu. Ada tuh beberapa opini di Indonesia, apalagi opini-opini petinggi di gedung MPR sana yang bilang kalau trans itu menular. Tuh lu sekolah nggak sih? Ya, yang mengeluarkan statement itu suruh sekolah atau suruh ngomong ke psikologis atau psikiater yang benar gitu ya. Kalau bilang trans itu menular. Nanti ada saatnya juga gue mau ngomong soal itu. Betapa diskriminasinya orang-orang gue dan kayak komunitas gue di negara Republik Indonesia itu. Kenapa juga maka kita yang keluar dari Indonesia itu memang nggak mau lagi balik ke situ gitu loh. Dan sorry aja karena kita didiskriminasi. You guys Indonesian, you love us, we love you. But there are some people di posisi penting di Indonesia itu, they don't care about us. They treat us like shit. Yeah, like garbage. Garbage, yeah. Disrespectful for me. Yeah, beneran. I'm a human being. I need the right to choose my life to become like this. Yeah, and I don't. Aku nggak bisa menjadi berubah sifat menjadi orang lain. Aku pengen menjadi sifat diriku sendiri gitu. Nah, itu yang paling utama. Nah, ya, untungnya aku udah setelah aku dapat keluar dari rumah, udah ketemu tuh, udah bentrok, udah jadi, udah mendalami jiwa gue. Tadinya gue seperti ini, sekarang itu time to change my life. I want to become like this. I want to become who I am. I want to become this one. And I'm become like this. Jadi aku seperti ini. Udah mendaging, jadi aku kerja suara udah bener-bener kayak begini, natural, apa semuanya. Orang di kerjaan tahu kalau kamu trans?
Ada sebagian yang nggak tahu, di kolega aku nggak ada yang tahu. Tapi Oh walaupun iya, mereka tahu, entah tahu, tapi kalau they mereka don't. tahu, mereka nggak diskriminasi, gitu Enggak loh. ini. Hmm. Jadi gua pernah lihat live lu kadang kamera ya, dulu di kasir ya di Iya, supermarket ya. Kadang dia heeh. taruh kameranya guys, dia lagi ngelayanin Cara klien. kerja gue. Cara kerjanya dia bahasa bahasa Norway gitu-gitu, tak tak Hmm. tak tak bahasa Norway-nya gitu kan. Gue yang impress gitu sama Jenna gitu. And Hmm. itu satu. Sekali lagi yang baru gabung, gue mau bilang Jenna seorang trans asal Jakarta, pindah ke Norwegia dari tahun 2007 dan Jenna sekarang adalah warga negara Norway. Norwegia adalah salah satu negara terkaya di dunia dengan income per kapita tertinggi di dunia setelah Qatar atau mungkin Norway nomor satu antara dua itu. Jenna bekerja di supermarket di Oslo, Norway, berpendapatan 45 juta rupiah per bulan. Ya, jadi gaji orang Norway emang lebih tinggi dibanding gaji orang Eropa. Oke? Okay? Terus Jenna ngirim uang nggak ke keluarga Jenna? Terus tunggu sampai gue bangga banget gue dapat sertifikat the best employer. Oh, liatin employee, liatin. Tuh, best employee. Ini jam berapa sih di Indo guys? Jam berapa sih di Indo guys sekarang? 8.30 malam ya? Nih, the best employer last year. Nama Jenna loh, lihat tuh namanya Jenna loh. Jenna kan di situ namanya? Iya, Jenna Cruz Nelson. Iya, bukan Tono ya, bukan Tono. Jenna. Nah, terus namanya ini Jenna, saya bukan Tono. ini sertifikat untuk eyelashes. Untuk eyelashes, oke. Okay. Ya, tuh namaku Jenna. Ya, aku bangga lah, udah keluar dari rumah, udah setelah mamaku, aku tunjukin ke mamaku kan, ke nyokap, nih, aku sekarang jadi orang seperti ini. Mak gue bangga loh, sampai nangis-nangis. Oh, iyalah. Duit kirim dong, ke orang tua kirim uang. Oh iya, pasti. Coba Jenna liatin body sebentar, Jenna lihatkan body sebentar, sekeliling aja. Tapak samping, tapak depan, body. Body. Pakai musik dong, 1 menit aja pakai musik. 50 detik deh. 30 detik deh. Tuh. Jenna tuh. Tuh. Udah. Duduk, matiin itu. Nah, jadi guys, gue pernah kita ketemu tahun berapa dulu, Jenna ya? Gue ke Oslo. Itu 4 tahun yang lalu di Facebook tuh, 4 tahun yang lalu di Facebook ada tuh masih rambutnya masih pendek. Masih panjang. Gue ke Oslo guys sama Jenna. Terus kita jalan tengah malam peletuk kayak kuda. Rumah si Hendrik itu nggak ada tangga jalan, jadi tetangga. Iya, kita ya jalan berdua gitu peletak gitu. Itu cowok pada terpukau ngeliat kita berdua guys gitu loh. Kita orang Asia gitu kan. Berapa tahun yang lalu Jenna? 8 tahun lalu, 10 tahun lalu ya. Iya, gitu udah lama banget ya. Gue ke Oslo, gue nemuin dia, gue sendiri aja. Gue pertama kali gue ke Norway itu. Belum pernah ketemu Jenna loh saat itu. Kita kenal di situ ya Jenna ya? Iya, kenalnya tempatnya si Hendrik. Oh iya, gue bertemu ke rumah teman terus ada Jenna gitu ya. Orang si Hendrik bilang gak ada di sini, datang cepetan. Ada teman gue datang dari Amerika, gue kenalin lu. Oh iya. Semangat lah, aku masih Jaria kan. Iya. Temen aku tuh cewek Jaria. Terus gue waktu itu yang munafik kan gue yang bilang gue perempuan asli tuh kan waktu itu. Kalau gue ingat masa-masa gitu, gue malu sama diri gue. Gue ngaku ke dia gue perempuan asli gitu. Lu bilang gini, joget jangan seperti itu, ya kayak gitu jogetnya, feminin dikit. Oh iya ya. Udah itu aku nggak tahu kalau kamu tuh kayak war. Oh, lo nggak tahu gue trans waktu itu? Kagak, sumpah demi Tuhan, nggak tahu kalau mau bilang bening-bening. Gue pikir malah gue yang bohong, jadi makanya gue nggak enak gitu loh. Enggak ya? Henry, itu semut kalau taruh di kulitnya licin tuh, Ci.
Oh berarti dia murni nggak tahu ya ya. Gua pikir Nggak gua tahu, orang bohong. sejarah juga nggak tahu. Oke oke oke.